Baru saya mah si kita kebi baku dapat ulang toran di podcast Modongore Lintas Utara. Sahabat Modongore, sudah cukup lama toran yang baku dapat di podcast. Mungkin torompe mangacoh ke ini sorindu pakai Kak Dix kan. Baku sedu. Oke, toran kali ini Modongore di saat ini orang mau bahas tentang hal-hal yang memilukan. Apa itu hal-hal yang memilukan ya? Jadi itu hal-hal yang memilukan itu bencana, guys. Karena bencana itu memilukan. Orang belakangan ini diperhadapkan dengan beberapa kejadian bencana. Kemarin ada gempa bumi, baru-baru ini banjir dan tanah longsor. Oke, untuk itu di episode kali ini kita akan berbincang dengan salah satu aktor kemanusiaan. Ini aktor ini berarti seorang tokoh. Mereka ada di garis depan saat penanganan bencana. Dan saat ini langsung bersama saya Fali Andi Pratama, staf logistik dari Yakum Emergency Unit atau yang akrab disapa YEU. Selamat datang di Modongore. Ya, siap. Terima kasih. Ya. Saya Mas siapa? Kosan kalau panggilannya. Oh, Mas Kosan. Ya. Bukan Fali ya? Bukan, kalau Fali itu nama asli, tapi kalau nama di lapangan Kosan. Oh, Kosan. Ya. Gitu ya. Ada, berarti ini harus dicari tahu ini lebih dalam sedikit. Oke. Ini siap. ada ceritanya. Fali kemudian jadi Kosan. Ada. Ceritanya sih cuma sedikit aja sih, nggak panjang. Oh, gitu ya. Jadi ada momen sampai lu dipanggil Kosan. Ya. Gitu. Ya, ya udah. Itu di skip aja. Oke. Ya kan, jangan sampai sahabat Modongore tahu ya. Oke, siap. Oke, jadi Mas Kosan nih dari Yakum Emergency Unit atau disapa atau disingkat ya? Ya, disingkat YEU. YEU seperti itu. YEU. Yakum Emergency Unit. Nah, bisa ini langsung aja diceritakan gimana sih YEU itu, apa tempatnya, tanggal lahirnya, atau seperti apa gitu. Ya, organisasinya itu seperti apa ya, bisa diceritakan ke sahabat Modongore. Terus kenapa harus sampai datang ke sini? Ya, gitu kan gitu. Ayo. Oke, ya. Marang sumaha sahabat Modongore. Perkenalkan, nama saya Kosan. Saya staf logistik di Yakum Emergency Unit atau YEU. Jadi Yakum Emergency Unit itu adalah lembaga kemanusiaan yang berbasis di Yogyakarta. Kemudian dia berdiri di tahun 2001. Lembaga kami berfokus ke penanganan bencana sesuai dengan namanya Emergency Unit, ke respon bencana, kemudian ketahanan iklim dan recovery yang berkelanjutan. Oh gitu ya. Ya, seperti itu untuk YEU-nya. YEU-nya. Ya. Ya. Dia basisnya di mana? Di Yogyakarta, Kak. Oh, di Yogyakarta. Ya, di Jogja. Daerah Istimewa Yogyakarta. Kesultanan berarti. Ya, betul. Ya. Kesultanan. Di markasnya Pak siapa? Sultan Hamengkubuwono. Betul. Jadi markas besar YEU itu di situ. Iya. Terus berbicara tentang bencana ini, ya kan? Jadi barusan Sangihe dilanda, diterpa bencana gempa bumi. Iya. Ya, kan datang kemarin karena gempa ya. Betul. Ya, karena saya udah dengar berapa lama di sini berjibaku dengan korban gempa bumi yang ada di di Trinusa ya. Ya. Ya, jadi bisa sebagai staf logistik ini. Ya. Ya kan, Mas tadi sudah sampaikan sebagai staf logistik di YEU. Pada di lapangan itu awal mula YEU sampai merespon itu sampai ngirim Mas Kosan ke sini. Oke. Nah, gimana tuh? Siap. Apakah YEU langsung ada alarmnya?
ada kejadian di sana, udah kosan kamu berangkat atau gimana? Oh, siap. Ya, Untuk waktu awal itu kan kejadian gempa tanggal 8 Juni ya. ya 8 Juni. Ya, kemudian muncul alert di BMKG ada gempa sekian. Ya, Di berita juga mungkin ada beberapa tentang dampaknya ya. ya berpotensi tsunami juga ya kan. Ya. Jadi dari situ kemudian kita pasti akan menunggu SK kebencanaan dari Tanggap darurat. ya dari kebencanaan atau tanggap darurat, SK tanggap darurat dari BPBD. BPBD. Ketika itu sudah keluar berarti itu jadi arah masuk. buat kita ya Pintu masuk ya. untuk kita merespon Akses ya, membuka akses. atau membuka akses untuk bencanaan ini atau mengirim bantuan. Bantuan, Itu. ya. Kemudian setelah itu sudah terbit, sembari itu terbit kita juga mengirimkan proposal ke donor. Oh, Dari ada pendonor juga. Ya, kita ada donor dari luar gitu. Ya. Kita kirim proposal untuk mendanai respon ini gitu Kak. Nah setelah itu kita akan mencoba untuk asesmen. Waktu 2023 kalau nggak salah kan ada kejadian bencana juga Gunung Ruang. Oh iya, erupsi Gunung Ruang. Nah, Yeu itu juga kan- di sana. Yeu juga hadir di sana. Oh, hadir di sana. Jadi dari situ kan kita punya mitra lokal ya, Ya. atau relawan lokal. Relawan lokal. Ya kita hubungi sekiranya siapa sih yang bisa kita jangkau menjadi mitra kita untuk respon di Kepulauan Sangihe atau Kepulauan Manore. Terhadap bencana gempa Ya itu. betul. Jadi dari situ kemudian diteruskan ke Gemis. Oh, ke gereja. Ya ke gereja. Oh, jadi Yeu ini koordinasinya ke Gemis, Gemis untuk kita bermitra untuk respon bencana ke ini. gereja. Oh, gitu. Berarti Yeu ini kenapa nggak ke pemerintah, harus ke Gemis begitu? Harus ke Ya, gereja? betul Kak. Atau memang Yeu basisnya apa lebih ke apa namanya, ke agama ya mungkin, atau seperti apa? Ya itu mungkin akan saya jelaskan ya Kak ya. Ya. Jadi YU sendiri kan kepanjangan tadi adalah Yakum Emergency Unit. Oh iya. Yakum itu sendiri kan Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum. Oh Gitu. Tapi dalam pelaksanaannya kita itu inklusif Kak. Jadi nggak mengatasnamakan kelompok tertentu atau agama Iya, tertentu jadi ya. tetap nasionalis. Tetap Ya. nasionalis. Semua kita bantu. Betul. Nah, kenapa kok kita tidak ke pemerintah langsung, tapi Iya. ke mitra lokal ataupun organisasi Jejaring lah. ya jejaring Ya, di jejaring. wilayah yang terdampak gitu ya. Itu karena kita kan mulanya dari akar rumput Kak. Jadi kita memang ingin merangkul teman-teman komunitas, Ya. teman-teman akar rumput langsung yang terdampak. Relawan lah sudah Betul, di untuk lapangan. merespon. Kalau pemerintah kan mungkin sudah ada di tupoksinya ya untuk Iya, betul. merespon seperti itu. Jadi selain dari pemerintah yang respon, kita akan melibatkan juga Jadi masyarakat. partnership. Ya. Seperti itu. Oh ya. Terus jadi lanjut nih, Gemis ya. Ya. Akhirnya kontak-kontakan dengan Betul. pendeta-pendeta mungkin ya. Ya. Namanya juga kalau sudah di gereja berarti pendeta. Artinya kita lari ke sinode. Ya, sinode Gemis, kantor sinode ya. Sudah. Kemudian dari komunikasi dengan Gemis itu lanjut. Nah, setelah komunikasi dengan Gemis, kita cari relawan lokal. Waktu itu kita dapat 2. Ya. Nah, setelah dapat 2 ini kan dirasa kalau 2 tidak cukup potensinya untuk intervensi ke sana. Ya, makanya dikirimlah saya dari Jogja untuk jadi ya perpanjangan tangan kantor di sini. Kantor di sini. Ya, untuk belanja kebutuhan saya kan staf logistik juga. Iya. Jadi untuk pengadaan barang di sini, untuk pengadaan respon bencana. Ya, itu sudah memang masternya, udah turun Ya, ya. tupoksi Kan saya mungkin. boksinya kan. Ya, jadi ahlinya di EU untuk logistik ya udah ada di sini. Ya. Mau koordinasinya udah lebih cepat, Ya. kan? Karena nggak harus lagi koordinasi ke Jogja atau betul. via telepon atau via apa, sudah langsung di sini. Berarti mangkalnya di kan di Gemis juga ada posko tuh. Ada posko bencana juga. Oh ya, ada posko bencana sudah. Ya. Berarti mangkalnya dengan mereka. Ya. Oh ya.
teman-teman tim tanggap bencana Gemis. Ya, tim tanggap bencana Gemis ya. Jadi di sini ada dua apa tadi, relawan ya? Ya. Yang udah difungsikan ya. Betul. Sebetulnya sudah berpayung YU. Ya, bangun YU. Oke. Ya, jadi nah berarti kalau berbicara soal ini kan aksesnya YU sampai masuk. Ya. Ini udah sampai di situ. Nah, ini kan gempa. Betul. Ya kan? Ya. Khusus gempa ya YU datang. Kan satu Sangihe, satu Yang pulau terdampak ya. Ya, ada pulau-pulau kecil juga. Yang terasa lah. Nah, kenapa intervensi program di Sangihe itu sampai lebih condong ke Trinusa ya? Ke kepulauan. Ya, ketiga pulau perbatasan ini. Ya, siap. Ya, apakah memang karena memang mereka lebih dekat atau nanti di cover semua tapi dikonsentrasi dulu di sana atau seperti apa? Oh ya, menjawab pertanyaannya Kak Diki, jadi kenapa kok yang disasar di kepulauan? Ya, Karena akses ke sananya saja sudah sulit Kak. ya, Akses ke sana sulit, kemudian mereka juga ada di daerah yang terluar, ya terpencil. ya, yang apa-apanya Perbatasan. semuanya terbatas gitu. Ya, betul. Jadi kita akan sasar kelompok yang paling berisiko dulu, yang rentan dulu. Oh ya, paling rentan ya. Iya, termasuk itu rentan dari akses, rentan dari Iya, banyak pokok. banyak pokoknya. Namanya kalau sudah ngomong perbatasan, Iya. ya kan. Ini sahabat Mendokor juga kalau sudah dengar Kecamatan Marore, wih ngeri sudah. Iya. Ya, ngeri. Udah, aduh, lu bagaimana di sana? Tuh kapalnya seperti apa? Terus cuacanya bagaimana? Ya kan. Banyak aspek yang diperhitungkan, Iya. dipikirkan. Iya. Kalau mau ke sana. Nah, ini luar biasa loh. YU langsung memutuskan Trinusa fokus. Iya. Karena itu tadi kelompok resiko ya. Berisiko yang Ya, jadi walaupun orangnya tidak beresiko, tapi keadaannya yang bikin beresiko. betul Kak. Ya kan? Iya. Karena kan biasanya kalau kita di kebencanaan itu ada datanya kan, Ya. kelompok resiko, ya kan, ibu hamil, lansia, ya kan gitu ya. Teman-teman disabilitas. Ya, tapi kalau Trinusa lokasinya yang beresiko. Lokasinya sudah berisiko. Karena akses ke sana itu, Betul. dan faktor-faktornya itu membuat wilayah yang beresiko seperti itu ya. Betul. Sehingga beresikonya itu double. double. Makanya pilih di sana. Dia Ya. kelompok berisiko lansia, Iya. berisikonya double. Double. Udah lansia di pinggiran. Iya, di pinggiran juga susah akses ya kan. Begitu. Ya, betul. Ini luar biasa. Ini tim sahabat Mendongor ini berterima kasih deh. Siap. Sangat bersyukur ini dari jauh pilih ke Trinusa. Iya. Ya kan? Kalau mau itu kan mau aman aja, yang penting udah kita organisasi kebencanaan nih. Kita bantu, ya udah datang tuh, lihat Sangihe aja di Tahuna ya kan. Ya. Tahuna juga kan ada tuh yang beberapa yang korban juga kan dari gempa, kemudian ada juga yang masih di daratan, Ya. daratan besar lah Sangihe begitu. Jadi memilih ke Trinusa. Betul. Seperti itu. Jadi itu alasannya, karena memang kelompok resiko itu yang paling utama. Ya, ya, dan saya percaya kalau di Tahuna atau di Sangihe itu kan dekat dengan Pemerintah, pusat betul. pemerintahan Jadi ya. kami percaya sudah tercover. oleh Ya, pemerintah betul. Cepat, lebih cepat di Ya, cover. karena aksesnya yang lebih mudah. Ya, lebih mudah. Ya, Betul. Nah, Mas Kosan, ini programnya cukup komprehensif ya. Kemarin kami cari-cari informasi terkait dengan program YU ini. Ya. Itu ada akses air minum aman, bahan hunian sementara, Ya. dan pangan. Nah, dari 3 intervensi ini yang paling kritis untuk didistribusikan, Ya. pasca gempa itu apa? Oke, Kak. Ya. Jadi kembali ke asesmen. Ketika asesmen awal Ya. misal ke Pulau Matutuang, di Matutuang ternyata yang prioritas itu adalah
karena warga banyak di pengungsian seperti itu, atau di pengungsian tapi kekurangan terpal. Ya, kekurangan terpal Untuk atap ya. untuk atap ketika terjadi hujan atau panas kan Iya. tidak terlindungi kan seperti itu. Jadi kalau misalnya asesmen awalnya kebutuhan prioritasnya ada terpal, kita akan kirim terpal ke Matutuang. Itu juga kalau di Pulau Kawiyo, ternyata setelah di asesmen kebutuhan prioritasnya adalah air minum. Ya. Kita kirim air minum. Ini seperti itu. permisalan ya, Kak? Iya. Seperti itu. Nah, jadi kalau Jadi tergantung asesmen awal. tergantung dari asesmen awal. Asesmen Nah, awal. kemarin pas di asesmen nih, Ya, nih apa yang paling dominan lah ya. dari 3 pulau ini itu dibutuhkan tuh apa tuh mereka? Oke. Asesmen awal ini kan kita tadi ya, Kak, ya, melibatkan aktor lokal. Ya, aktor lokal. Dari Gemis pada waktu itu yang sama juga dengan Gemis. betul, itu yang asesmen kemarin. Ya. Kemudian kita dapat data kan dari asesmen awal Gemis itu untuk Matutuang dan Kawiyo itu yang urgensi adalah terpal. Kemudian di Marore adalah air bersih. Oh, di Marore air bersih. Iya. Ya. Jadi Marore air bersih karena di Marore itu kondisinya mata airnya tertutup longsoran ketika gempa kemarin. Oh, Jadi dampak dari gempa. Debitnya kecil, dan di tempat pengungsian itu bak penampungan airnya itu ada kerusakan, Kak. Jadi nggak bisa jadi menampung air dengan nggak bisa. maksimal. Ya, betul. Seperti itu. Artinya ada air, tapi tidak bisa memenuhi Betul. kebutuhan. Betul. Seperti itu. Ya. Jadi krisis lah. Krisis Air ya. Seperti itu. Jadi untuk respon cepatnya terpal sama air bersih ya. Nah, kalau di Kawiyo sendiri itu seperti apa? Itu kan tadi Matutuang sama Marore ya. Iya. Kalau Kondisi di Kawiyo ya, Kak, ya. Kawiyo, Ketika saya ke sana untuk distribusi itu untuk warga yang rumahnya rusak itu ada yang di pengungsian, Kak. Jadi di pengungsian dengan tenda, ya, terpal itu tadi. Kemudian kalau yang memilih, karena kalau misalnya rumahnya jauh dari pengungsian itu mereka memilih untuk buka tenda di samping rumahnya atau di halaman rumahnya. oh, lebih aman ya, karena jaraknya jauh. Ya, karena untuk Mereka akses di halaman aja. ya, untuk akses air bersih mungkin, untuk akses dapur mungkin. Oh, iya. Jadi mereka tidak tinggal di dalam rumah, mungkin di dalam rumahnya hanya cuma untuk memasak atau mandi. Oh, mereka masak masing-masing di sana. Iya, Oh, masih gitu. masing-masing. Walaupun mungkin kalau di satu kelompok mungkin ada ya yang Oh, ya, berkelompok dua rumah, mungkin tinggal ya saudara gitu kan. Betul. Masak Dari masaknya bersamaan. Ya. Ya, seperti itu. Jadi kayak udah diatur, dibagi lah. Ya, Yang ini udah sama-sama. Ya. Kalau yang udah karena sana jauh, ya dia sendiri kayak gitu. Ya, oke. itu. Jadi seperti itu. Air lebih condong ke air bersih, terpal, sama mungkin logistik ya, sembako. Logistik itu kemarin jadi pendistribusiannya Ya. itu untuk kelompok berisiko atau kelompok rentan. Oh, lebih khusus ya? Ya, khusus lagi. Jadi Khusus untuk lagi lansia, ya. di atas umur 65 tahun, Ya, sama penyandang disabilitas atau teman-teman disabilitas. disabilitas. Ya. Arti, Itu untuk pangannya. ya, ibu hamil sama itu Belum tercover. Belum Karena tercover. kalau ibu hamil dan bayi kan harus lebih khusus kan, spesifik Iya. banget kan untuk datanya harus lebih Iya. lebih spesifik ya, lebih detail ya. lebih detail lagi. Betul. Dan itu belum bisa untuk Oh ya, cover. belum di cover ke situ. Jadi di cover yang masih umum-umum nih. Iya. Ya, jadi kalaupun kelompok rentan atau kelompok berisiko, ya umumnya kan udah lansia. Lansia itu sudah pasti 65 tahun plus. Ya. Udah mereka bisa dapat ya, Iya. seperti itu. Terus kemudian disabilitas juga ya. Di sana ada disabilitas juga. Ada. ya? Ada. Oh ya. Ada teman disabilitas, seperti disabilitas fisik, disabilitas netra, disabilitas intelektual juga ada, Kak. Bukan sana. Ada juga di sana. Iya. Waduh. Dan itu terbagi di 3 pulau, jadi tiap pulau itu pasti ada. Pasti ada. Iya. Nah, ini nih, guys, sahabat mendengar mengacoke. Ternyata ini kita bisa menggali juga ada data-data seperti itu ya, lebih rinci, ya kan? Ada disabilitasnya seperti itu,
Nah itu bisa dong dibagikan ke kami juga ya. Bisa. Ya. Nanti lintas utara juga dapat dong data itu. Ya, Nah, ya. bisa. Nanti biar kita nanti publish. Walaupun ini kan kita tahu tanggap daruratnya masih jalan ya. Bisa jalan. Ya, karena diperpanjang juga. Betul. Jadi minggu depan kita akan distribusi torrent atau tong. Masih lagi nih. Masih jalan. Berarti masih sebentar penanganan dong. Betul. Belum selesai ini Kak. Luar biasa. Udah berapa lama nih di penanganan ini? Mulai dari kan 8 Juni nih. Iya. Ya, awalnya 8 Juni mungkin Assessment. beberapa hari selanjutnya Ya. data, assessment sampai sekarang masih dalam penanganan. Sama. Di Trinusa juga. Iya, seterusnya. Di 3 pulau ini perbatasan. Ini luar biasa. Aplaus deh buat dia ini. Masih sampai sekarang. Terima kasih Pak. Sampai sekarang masih Terima kasih. komitmen orang Jogja. Guys, sahabat Medongere, ini dari Jogja datang buat bantu orang Sangihe, ya kan? Jadi ini orang harus jaga ini mas kosan di sini berarti kalau begitu. Iya. Disangir kan bisa. Udah menikah belum? Sudah. Waduh. Sudah menikah. Sayang sekali. Padahal saya sudah mau siapkan tuh di Marore, ada loh tuh apa namanya itu. Tapi memang cantik-cantik wanita di Sangihe ini. Cantik-cantik ya. Ya, prianya juga tampan-tampan. Waduh. Kayak Kak Diki ini kan. Tampan saya. Iya. Waduh, sudah berapa ribuan ini kamu yang ngomong kayak gitu. Ya, memang agak susah ini kalau ngomong sama kamu kosan. Tidak, saya sedikit itu kelipat-lipat. Ya. Memang saya sudah nggak kaget kalau ada yang ngomong saya ganteng. Oh gitu Kak? Iya, sudah sering. Sudah sering sekali ya mesti ya. Tapi endingnya ada tapinya. Apa tuh Kak? Ya, biasanya, waduh, Kak di kamu ini ganteng. Tapi, itu nggak usah. Oh, jangan sepanjang ini ya? Seperti itu. Siap. Oke, orang kembali ke topik nih. Siap. Ini saya banyak ini mulai keluar nih, unek-unek di kepala. Oke, Kak. Tanya ini sudah mulai lebih banyak nih. Karena kan lu di daerah terbatas nih, Ya. ya kan? Turun ke sana tuh sebelum turun aja lu udah sulit, ya kan? Ya. Dan banyak perencanaan yang harus dipersiapkan, Ya. apalagi di wilayah yang sulit air, ya kan? Airnya sulit. Ya. Dari laut harus mengalir dulu. Iya, kemudian ya sampai gitu juga. Ya, apalagi itu, ya kan? Logistiknya tim kamu itu yang nantinya turun Iya. ke sana, ya kan? Harus dipikirkan. Karena kan kita ini bukan emang kita tamu. Tapi tamu yang melayani bukan dilayani kan? Betul, Pak. Seperti itu kan? Kita Karena seperti itu. ya, jadi udah terbatas, terus kita harus layani masyarakat di sana, Ya. terus layani juga diri sendiri, Ya. kan seperti itu. Memang agak ribet, tapi memang seperti itulah Yang terjadi. yang terjadi ya. Ya. Dan biasanya di dunia kebencanaan relawan-relawan seperti itu, Ya. melayani diri sendiri, terus melayani juga kehidupan masyarakat di sana. Nah, pasti ada cerita-cerita unik nih, mungkin bisa dibagikan ke sahabat Medongere. Siap. Ini Ada, seperti apa di sana, Ya. di tengah keterbatasan. Ya. Oke, sahabat Medongere, jadi waktu ke mana? Ke Kawiyo ya Kak ya? Kawiyo. Ya, itu kan harus berangkat dari Pelabuhan Peta. Oh ya, Ya, berangkat dari Tahuna. pelabuhannya dipindahkan di Betul. Peta. Pelabuhan Peta. Jadi harus effort atau usaha dulu untuk kita bawa logistik belanja di sini, kemudian bawa ke sana. Baru setelah sampai sana naik ke kapal, itu pun kapal ditunda Kak. Jadi keberangkatannya ditunda karena cuaca. Dan Jadi harusnya delay. berangkat hari Rabu, nah itu mundur berangkat dari Jumat. Jumat. Itu kan sangat akhirnya berpengaruh ke perencanaan toh. Iya betul. Karena sudah mungkin mengabari warga desa, sudah mengabari kantor yang di Jogja, bahwa saya akan berangkat dari Rabu. Tapi ternyata karena ada kendala cuaca, berangkatlah hari Jumat. Nah, setelah berangkat dari Jumat sampai di sana pun sampai Matutupang tidak sandar Pak.
Oh iya karena pelabuhannya masih sementara perbaiki dan Iya. cuaca tadi mempengaruhi. Iya, karena cuaca juga, Iya. terutama pelabuhan masih diperbaiki. Iya. Jadi kirim distribusi pun harus pakai tambangan kan? Tambangan. Oper itu di Matutuang. Cuacanya berombak ya? Berombak. Ngeri juga. Itu kemudian lanjut ke Kawio. Beruntungnya di Kawio masih bisa sandar Pak, jadi Oh iya, masih aman. bisa kasih turunin logistik aman. logistik aman. Ya. Sampai di kantor desa, ya ini yang saya tidak kira-kira atau tidak sempat terpikirkan ya. Sempat berpikir. Di luar perencanaan. Tidak perencanaan dan Ya. tidak terbayang itu ketika sambutan masyarakat Kawio itu sehangat itu Kak. Jadi Ramah-ramah ya? ramah-ramah. Jadi sampai sana ada acara makan malam bersama itu. Iya. Itu jadi ada kelompok jemaat yang ibarat kata menyajikan makanan ya, menyambut kita gitu. Sangat meriah sekali. Jadi nggak terpikirkan karena prinsip saya di kantor kan ya kita yang melayani kan, Iya. bukan yang dilayani ya gitu. Ini orang yang udah kena bencana, kok bisa ya melayani Sampai sebegitunya, sampai gitu. seperti itunya. Yang saya juga malah bikin saya nggak enak sendiri. Ya gitu. Saya di sini kok malah saya yang Ya, dilayani. saya layani. Kayak nggak terjadi apa-apa ya. Betul. Kayak begitu ya. Ya, tapi yang membuat saya salut ya itu tadi karena ternyata setelah saya cari tahu, tanya dengan warga lokal itu memang cara mereka menyambut tamu seperti itu. Seperti itu. Budayanya seperti Walaupun itu. dalam keadaan ditimpa bencana. Iya, dalam keadaan yang terbatas pun. Iya, terbatas ya. Yang saya tidak juga habis pikir itu kok, aduh, saya jadi gak enak sendiri gitu loh kalau Iya. masih harus. Betul. Jadi itu kearifan lokalnya ya. Betul. Jadi apa boleh buat Kak, saya dimakan 2 kali Kak. Karena Iya. kalau makan sekali mungkin dirasa wah nggak enak makanannya itu seperti apa, Iya. jadi saya nambah lagi Iya. makan 2 kali. Betul. Setiap kali makan 2 kali Iya. ya. Menghargai jerih payah Iya, jerih payah dari masyarakat setempat masyarakat gitu kan, untuk yang jadi korban nih mereka ini. Iya. Udah merepotkan. Padahal kan mereka juga nggak seperti itu, nggak apa-apa juga, tapi kan kearifan lokal ya. Iya. Kearifan lokal kita menghargai lah kayak kearifan lokal mereka itu. betul Kak. Tapi ini kalau teman-teman saya di Jogja sampai tahu tuh pasti dimarahin kan Kak? Marahin. Iya. Ini mungkin ini tahu ini. Saya cerita pun jadi tahu ya. Tapi nggak apa-apa. Itu kalau lu dimarahin ya nggak bisa lah, karena kan ini kan juga maunya mereka. Seperti itu. Iya, itu Itu yang kayak saya nggak terpikirkan sekali. sama dengannya itu kayak ucapan terima kasih lah. Udah jauh-jauh dari Jogja, udah datang lihat kita yang susah ini. Iya. Seperti itu. Jadi kalaupun sesusah-susah apapun kita masih bisa makan. Iya. Itulah. Walaupun di kantor saya Pak, untuk ucapan terima kasih itu juga nggak boleh sebenarnya. Walaupun diucapkan. Iya, ya diucapkan boleh, tapi Ya, untuk menerima entah sekedar kopi gitu aja Ya. itu kita bisa menolak itu. Iya, tapi kan konsekuensi di lapangan kan berbeda. Berbeda. Seperti itu. Kalau Sampai udah sana kita kok. udah dinyiapin terus kita, "Aduh, saya dari kantor nggak bisa ya." Kan nggak bisa juga kayak Iya, gitu. padahal sudah. Iya. Nanti paksa. bisa berabe di lapangan. Menyesuaikan aja dengan kearifan lokal yang ada. Iya. Seperti itu. Karena ya sudah seperti itu. Memang di Sangihe begitu, Mas. Iya, dan dari awal tadi cuaca yang sangat berpengaruh Iya. sekali untuk akses sampai ke kepulauan. Kepulauan. Memang itu udah, itu saya bilang dari awal itu, kalau kita tuh yang di daratan sini kalau ngomong mau ke apa Marore, Ya. wilayah perbatasan itu sudah mungkin kata ngeri itu terlalu itu ya, kasar kayaknya untuk apa, tapi memang harus ada persiapan yang matang Iya, segala sesuatu, karena bisa saja ada mundur-mundur tadi. iya, itu tadi kapal itu bagus kalau kapalnya masih nilainya masih di Tahuna, wilayah daratan besar, atau Ya. di Pelabuhan Peta. Ya. Ya. Nah, kalau misalnya kamu sudah atau mungkin pernah, lu sudah di Kawio, atau di Marore, atau di Matutuang, Ya, jadwal kapalnya besok nih katanya mau datang, terus nanti datang berapa hari lagi delay gitu, Ya, ketunda. delay. Itu kan perencanaannya berarti harus ada plan B-nya, ya kan, seperti itu. kan sudah di sana. Ya, mungkin perencanaannya 4 hari,
terus 4 harinya pasti kapal datang, loh terus nggak datang, jadi 8 hari mungkin, ya kan? Kita harus punya cadangan. Ya kayak gitu. Itu ada juga ngalami di sana. Ya, itu waktu itu Kak Yan atau relawan, salah satu relawan dari, Oh ya, satu relawan YEU. ya, itu harusnya pulang dari Marore itu hari Senin Ya. sampai Tahuna, itu jadi hari Rabu sampai Tahuna. Jadi berangkat dengan 95, pulangnya dengan 109. Oh sabuk nih, sabuk Nusantara. Sabuk Nusantara. Ya. Seperti itu. Ya, nah itu sekarang tambah. seperti itu harus ada perencanaan yang lebih matang. Ya. Jadi logistik timnya harus dikali dua lipatkan seperti itu, karena ya seperti itu keadaan di sana. Nah itu jadi luar biasa loh ini. Lu dari YEU ini di Kepulauan Marore ya. Ya, Kak. Sampai sekarang masih eksis, penanganannya masih berlanjut. Jalan. Walaupun kita sahabat belum orang udah dengar, ini kan udah sepi nih, udah kayak diredam, Ya. ya kan? Informasi terkait dengan penanganan gempa kayaknya udah itu. Betul. Karena kan ini juga barusan banjir loh sama ya, yang kemarin longsor. ya, Kak, ya. Ya. Kemarin itu mungkin YEU juga ngirim laporan ke sana. Iya, kita Ya kan? ada sempat ikut dengan tim tanggap bencana juga untuk sekalian asesmen. Di cover juga di Nah, itu baru saya kirim, Kak. Mungkin nanti sama kantor akan merespon juga ya. ya diproses sedemikian Proses rupa mungkin. seperti apa, oh, Untuk keputusannya seperti apa? Itu dari Ya, kantor ya. pusat. Ya, siap. Kamu di sini tinggal ya mengeksekusi saja apa yang udah di Tim lapangan saya juga ya, eksekusi saja. sprintnya seperti apa udah saya eksekusi. Iya. Seperti itu. Oke. Jadi memang khusus logistik ya. Di mana, Kak? Nah, kosannya Ya, khusus saya staf penanganan logistik. Staf Walaupun ketika emergency response seperti ini, ya. ya pasti akan merangkap toh, Kak. Nggak Iya cuma di pasti, karena kan logistik. ya sendiri. Ya, ada nggak cuma masyarakat, logistiknya. Ya, ada Datanya, informasi Betul. semua harus juga. Ambil ya, foto semua juga. semua tupoksinya YEU lah. Iya, jadi Ya, jadi- kamu harus kerahkan, ya kan? Entah memanfaatkan relasi seperti apa, Iya, ya kan? Karena ada relawan lokal juga kan, Iya. seperti itu. Jadi semua logistiknya dibelanjakan di sini. Iya, di Tahuna. Oh, ada yang di Manado, Kak. Oh ada juga yang di Manado, karena nggak ada di sini. Karena pada waktu itu mungkin karena tahunnya di sana yang komplit ya atau yang lengkap ya. Ya. Jadi belanja terpalnya di sana. Oh belanja terpalnya di sana. Iya. Oh waktu mau datang. Ngomong datang. Oh udah belanja duluan. Tapi Iya. kalau udah di sini semua dibelanjakan di sini. Iya, untuk sembako dan air galon belanja di sini, toren juga belanja di sini. Oh, gitu. Tadi belanja di sini. Ya, karena emang udah di sini ya. Ya, Saya jadi kira sudah tahu kondisi. kira YEU itu punya jejaring terus logistiknya dikirim atau apa, ternyata dibelanjakan di sini. Iya. Nah itu berarti itu loh, ini mesti bersyukur juga ini, artinya kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh YEU itu ini kan ada perputaran nilai ekonomi, Ya, secara nggak ya kan? langsung Secara ya. tidak langsung kan seperti itu. Kalau kita konteksnya di lintas udaraan seperti itu, kita menilai segala sesuatu itu dari efek-efeknya, Betul. dampak-dampaknya. Ya. Salah satu berarti dari dampaknya kehadiran YEU untuk menanggulangi bantu di Marore itu, Ya. salah satu itu peningkatan ekonomi karena ada perputaran ekonomi, Ya. ya kan seperti itu kan sumbernya dari luar Sanyih ya kan, Ya, di sini masuk Masuk di sini kan secara tidak langsung seperti secara itu. nggak langsung itu, Kak. Ya, mantap pokoknya. Itulah dampak-dampak dan itu memang tugas tupoksinya semua stakeholder terkait kebencanaan ya. Ya. Semua, karena kayak kemarin saya pernah dengar Palu juga waktu kejadian itu masih Presiden Jokowi itu bilang semua belanjakan di Palu. Oh. Ya kayak waktu ya. itu di ultimatum beras ya. Ya. Beras semua beli di Palu. Ya. Nggak boleh beli dari luar seperti itu. Beli semua karena itu Buat mendongkrak ekonomi mereka di Ya. situasi bencana yang untuk mereka bangkit. Betul. Seperti itu. Ya. Sama juga mungkin YEU juga seperti itu ya. Makanya harus belanja semua di sini. Ya, ya, Biar efek perekonomiannya langsung ya seperti itu untuk bangkit ya seperti Ya. itu. Oke, mantap deh Mas Kosan nih udah
Udah hampir sejam kita ini. Nggak kerasa. Nggak kerasa ini. Udah 30-an menit. Iya. Ya. Jadi ngomong-ngomong nggak enak kalau nggak ada kopi ya. Terus saya, ya emang gitu udah mulai kering. Oke, sahabat Medomer, tetap orang masih akan mau gali-gali lagi ini dengan Mas Kosan. Ini seperti apa memang Yakum Emergency Unit hadir di Sangihe dan sampai kapan, Mas? Kalau untuk sampai kapannya itu kan program terakhirnya distribusi tong ini Kak. Ini masih jadi yang akan dilakukan Ya, minggu depan. minggu depan distribusi Tong tong dan pompa. Itu dan pompa. ya terbagi ke 3 pulau, Kawio, Merore dan Malutua. Wih, untuk air bersih berarti, ya kan? Ya, untuk penaga air hujan Ya. itu di Matutuang. Kemudian untuk instalasi di kamar mandi PNPM untuk pengungsian itu di Kawio. Oh ya. Ya, karena pakai sumurnya yang di kantor Kapital Laut. Oh, jadi ada sumuran di sana? Ya, yang tuh pompanya rusak kebetulan. Oh, jadi kalian bantu? Ya, kita fasilitasi pompa, kemudian pompanya itu kita naikin ke toren. Dari toren nanti ada instalasi untuk ke Tempat pengungsian ya? ke kamar mandi di dekat pengungsian biar Biar masyarakat toiletnya pengungsian tidak berfungsi jauh. ya? Betul. Seperti itu ya? nggak harus pulang ke rumah atau nggak harus ini ke rumah untuk Oh iya. akses air seperti itu. Jadi hal yang belum lambat fungsinya itu kalian aktifkan kayak gitu ya? Ya, Seperti itu. Kayak sumur yang ada di situ ya? Oke. Jadi melihat sumber daya apa yang bisa, terus kalian up lagi Ya. dari 0 jadi 1, Ya. mungkin gitu. karena kalau teman-teman Umpamanya. di pengungsian kan pasti akan lebih terbatas daripada yang rumahnya nggak kenapa-napa Nggak dan dia kenapa-napa. nggak harus sampai pengungsian. Iya, betul. Kan psikologis mereka itu di pengungsian pasti mikir, wah dulu Berbeda. kapan rumah saya bisa Iya. bisa kembali lagi jadi mau Iya. atau aduh aku mau cari duit di mana nih? Nah, kan gitu ya. Pikiran mereka terus nggak bisa kerja lagi karena pikiran mereka aduh udah hancur kan. Iya Kak. Rumahnya udah hancur kayak gitu. Jadi semua akses kalian coba buka ya, Iya. termasuk air bersih. Nah, Marore juga seperti itu. Harus juga seperti itu karena di tempat pengungsian itu tadi penampungan air hujannya itu rusak. Rusak. Jadi, ketika mengungsi nggak ada air tuh di tempat Ya, pengungsian. tempat pengungsian. Ya. Kan kalau untuk MCK kan jadi susah, untuk memasak juga jadi susah. Ya. Seperti itu. Jadi kita bikin betul tempat penampungannya agar kalau misalnya amit-amit ada Iya, bencana gempa-gempa lagi. susulan mungkin atau apa ya. ya karena kan Atau bencana kalau lain bencana lagi itu ya. kan siklus kan Kak. Ya, betul. Pasti akan terjadi lagi tapi nggak tahu kapan gitu kan. Ya, pasti akan terjadi lagi. Ya, Kita nggak berdoa buruk ya Kak ya, tapi ya, tapi memang seperti itu. kenyataannya seperti itu. Mau gimana lagi kan? Ya. Ya, memang udah kayak gitu loh. Bencana kan memang seperti itu. Kalau udah memang Siklusnya. terjadi tahun ini mungkin beberapa tahun depan bisa akan terulang. Bencana kan seperti itu. Kejadian yang berulang seperti itu. Karena ya lokasinya udah di situ. Iya, Ya. ada potensi bencana. Potensinya bencana kan di situ, ada situ. Makanya kan kita kalau bisa berkelanjutan kemudian membangun resiliensi dari masyarakat setempat Iya. untuk menghadapi bencana. Mereka udah tahu ngapain, udah bisa tahu kalau oh gempa itu aku harus seperti ini. Iya. Masyarakat Edukasinya perangkat desanya juga udah tahu atau Tahu. mungkin ada aktor dari Berarti- kampung sudah tahu gitu. Kan lebih baik lagi itu Kak ke depannya. ke depannya ya. Berarti di sana ya juga langsung sambil-sambilan ngasih edukasi juga. Ya tipis-tipis. Ya, tipis-tipis ya. Tipis-tipis. Tapi kalau di EU ada juga itu. Ada juga Ada. peningkatan kapasitas entah Oh, dari iya. aktor-aktor lokal atau perangkat desa atau mungkin tokoh agama, Tokoh agama. mungkin, ya tokoh-tokoh Oke. masyarakat. Jadi komplit ya. Berarti EU-nya ini sebelum, saat, dan sesudah. Sudah. Itu ada ya fase-fase penanganannya. Karena kan itu pasti berulang lagi kan sudah nanti jadi sebelum. Iya, dia kan kembali lagi kan sebelum. Ini kan udah sesudah nih. Iya. Ini sesudah. Dia sudah nantinya masuk di fase kembali lagi. Kembali lagi, Ya, kembali ke Berapa siap sebelum masyarakat untuk nantinya. Nah, itu. Ketika Ketika. terjadi lagi. Seperti itu. Ya wis. Mantap ini berarti ini loh. Ya nggak bisa ya berpeluang ada di sini.
Atau memang harus basisnya di Jogja terus ini, atau memang cabangnya bisa dibikin atau seperti apa? Bisa, Pak, bisa. Bisa itu. Cuma kan kalau berkaca ke sana ya, Ya. itu harus bencana sebesar Palu, Kak. Kalau Ah, ya. Ya. kan kita nggak berharap terjadi ya ada Ya, bencana sebesar betul, sebesar Palu. Ya, itu Palu itu komplit ya. sangat menyedihkan sekali, Pak. Kasihan itu kalau menyiapkan. Iya. Jadi mungkin bisa ada relawannya ya. Ya. Oh ya, relawan lokal ini bisa jadi Betul. paten ya. Bisa dipaten kalau misalnya nanti ada pelatihan nih di Jogja, Ya, kemudian ada dana untuk mendatangkan teman-teman di sini untuk ikut pelatihan di Jogja. pelatihan di Jogja. Itu bisa itu, Pak. Ataupun pelatihannya dibikin di sini, narasumbernya yang datang. Ya, itu juga bisa. Gitu ya. Kebalikannya juga bisa. Kayaknya biar kan lebih efisiensi. Iya. Jangan lagi tren harus pakai kata efisiensi sekarang. Efisiensi. Iya. Siap. Lagi trennya ya. Iya. Sampai hubungan itu efisiensi juga. Harus efisien. Jangan ya, kalau hubungan jangan efisiensi. Cukup di anggaran saja ya Iya. efisiensi, karena trennya di Indonesia efisiensi. Ya, tapi kalau di luar enggak tuh. Jadi seperti itu. Ya, jadi kalaupun efisiensi ya narasumbernya yang didatangkan ke sini. Kalau Ya. memang pesertanya di sini yang banyak. Oke. Gitu kan, Ya. seperti itu. Biar lebih hemat dibanding ngurusin yang dari sini harus ke Jogja. Ya. Emang sih lebih enak kalau dari sini ke Jogja. Ya kan? Jadi pelatihannya nomor 2, jalan-jalannya nomor 1. Karena pasti kan motivasinya ke situ. Oh. Ya kan? Oke. Pelatihannya mungkin cuma 2 hari, jalan-jalannya jadi bisa seminggu. Terus seminggu. Iya, udah biasa itu sahabat menunggu itu kayak begitu toh. Karena kan kapan lagi jarang-jarang, Iya. ya kan? Mungkin sekali seumur hidup bisa injak Jogja. Tapi Iya. sekarang juga saya belum pernah loh ke Jogja. Tapi ke Jawa pernah. Pernah ke Jawa. Berarti harus ke Jogja, Kak. Ya ke Jogja, apalagi ke Monas itu. Ya kan udah cuma lihat di TVRI kan dulu kan, Iya. di televisi itu, tunggu Monas. Harus pergi ke Monas gitu. Monumen nasional. Betul. Ya kan nasional. begitu. 7 keajaiban dunia. Masuk nggak 7 keajaiban dunia? Belum Ya? Belum. Oh, Borobudur ya masuk. Oke Mas Kosan, orang balik ini masih di seputar Oke. penanganan Yeu di Siap. bencana gempa bumi. Siap, Kak. Jadi ke depan masih ada penanganan. Ya. Orang sahabat-sahabat mendengar, doakan penanganannya sukses. Amin. Terima kasih, Kak. Segala resiko-resiko di lapangan itu kalau bisa tidak terjadi, ya kan? Ya. Karena namanya juga di perbatasan. Segala sesuatu itu berarti terbatas. Betul. Ya kan? Jadi semoga aman. Kalaupun butuh bantuan atau mungkin kita bisa saling itu, lintas utara Berkolaborasi. welcome. Gitu Ya, siap. Siap. Seperti apapun itu, kami selalu membuka diri, karena harus membuka diri, Betul. ya kan? Mas Kosan udah jauh-jauh dari Jogja, nggak ada silsilah atau kaitannya hubungan dengan Sangihe ya? Belum. Iya kan? Nggak ada. Mungkin perdana ya datang ke sini. Saya nggak tahu mungkin kayak. Iya, terus datang ke sini ya kan? Iya. Bantu Habis tanya enggak? masyarakat di sini, warga di sini yang tertimpa musibah, itu luar biasa itu kan. Siap. Mantap. Terima kasih. Itu berkatnya itu 10 kali lipat kurang mungkin dikasih 100 kali lipat ya. Begitu ya. Karena apa? Lu bukan nggak berinisiasi dengan tempat itu, tapi lu datang bantu betah di situ sampai tuntas, lu bantu. Bahkan ini penanganannya masih sampai air bersih, ya kan, harus sampai tuntas. Iya. Ya mungkin itu dulu orang Siap. Medongore kali ini, sahabat Medongore. Bukan karena bahannya ini masih banyak sebenarnya yang harus kita Obrolkan. ya bicarakan seperti itu. Karena belum juga keterkaitan dengan pemerintah, Ya. percayaan ada komunikasi internal antara YEU dengan pemerintah, Ya. seperti itu. Karena kan hadir di sini untuk nanganin bagian tugasnya pemerintah juga, Betul. dong. Seperti Kita pasti ketuk pintu dulu ke BPBD. ya, Tepat. tepat ya, seperti itu. Oke, nanti di lain kesempatan kita akan Siap. mendengar hal itu. Oke, nanti kan ini kan belum tuntas, Oke. masih panjang ya di sini. Oke. Ya, oke, sahabat mendengar, sampai di sini torang
podcast. Tapi sebelum orang mau tutup, mungkin ada satu closing ceremony ya dari Mas Kosan buat teman-teman sahabat Medongora. Itu mungkin apa yang bisa disampaikan pesan atau apa seperti itu. Sepatah dua patah nih. Ya, closing statementnya lah. Ya. Oke. Terima kasih untuk kesempatannya bisa hadir di Lintas Utara. Saya sangat menghargai. Saya mewakili YU atau Yakum Emergency Unit. Terima kasih sekali. Semoga kehadiran saya di sini juga bisa jadi berkat dan manfaat juga untuk masyarakat Sangihe khususnya yang di kepulauan. Untuk selanjutnya saya minta doanya juga untuk program terakhir yang akan kita jalankan, semoga lancar, bisa sampai kembali lagi ke tahunan dan bertemu lagi dengan sahabat Medongora. Ya wes, mantap. Oke, terima kasih Mas Kosan atas waktunya. Ya, Mas Fali Andi Pratama dari YU. Ya, kalau Kosan kayaknya lebih ke Mas Fali aja deh. Oke, siap. Fali Andi Pratama ya. Informasi yang sangat menginspirasi sahabat-sahabat Medongora. Kemudian tetap semangat menjalankan misi kemanusiaan ya. Siap Kak. Ya. Terima kasih Kak Diki. Oke, tetap semangat, pasti ya Tuhan berkati. Terima kasih. Lapangan. Oke, sekian sahabat Medongora. Jangan lupa nguni like, komen, dan bagikan juga konten podcast Medongora ini biar lebih banyak yang tahu, lebih banyak informasi atau mengedukasi sahabat-sahabat Medongora yang ada di luar sana. Oke, demikian Kakak Dix dari studio Lintas Utara mengucapkan Marung Semahe, tetap semangat, salam tangguh. Salam tangguh. Bye.